Menilai kelayakan perdagangan pertahanan Indonesia-Rusia. Setelah terputus pasca pergolakan politik Indonesia pada tahun 1965, perdagangan pertahanan Indonesia dan Rusia kembali terjalin pada tahun 2003. Ini setelah Indonesia membeli 2 unit Sukhoi Su-27SK dan 2 unit Su-30MK di masa Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Rencana akuisisi Su-27 telah dimulai pada tahun 1996 saat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginanjar Kartasasmita berkunjung ke Rusia untuk menjajaki rencana pengadaan burung besi itu atas perintah Presiden kedua RI Soeharto. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang memicu kejatuhan Orde Baru menggagalkan rencana tersebut. Perdagangan pertahanan antara kedua negara sejak 2003 terus berlangsung dengan lancar hingga era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi sejak Presiden ke-7 RI Joko Widodo memerintah, perdagangan pertahanan kedua mengalami hambatan. Hal demikian tidak lepas dari invasi Rusia ke Crimea pada Februari 2014 yang memicu lahirnya Counters America's Adversaries Through Sanction Act atau CAATSA oleh Kongres Amerika Serikat atau AS pada Juli 2017. Indonesia terdampak langsung CAATSA karena hingga 2019 Kementerian Pertahanan telah menandatangani setidaknya 3 kontrak akuisisi senjata dari Rusia dengan menggunakan pinjaman luar negeri atau PLN yang sampai sekarang belum dapat dieksekusi. Bahkan berdasarkan data Kementerian Keuangan pada Januari 2021, terdapat 4 kegiatan pengadaan senjata dari Rusia yang belum diaktifkan karena CAATSA. Mengacu pada data yang penulis miliki, nilai total ketiga kontrak pembelian senjata mencapai 1,7 miliar US dollar yang mencakup pesawat tempur Su-35, tank amfibi BMP-3F, dan kendaraan pendarat amfibi BT-3F. Nilai itu belum termasuk 1 kegiatan pengadaan lainnya apabila mengacu pada data Kementerian Keuangan yang telah disebutkan. Kegagalan eksekusi kontrak akuisisi senjata dari Rusia disebabkan oleh beberapa hal seperti mundurnya calon lender dan keengganan Kementerian Keuangan untuk meneruskan program-program tersebut karena ancaman CAATSA. Moskow telah menawarkan alternatif pembiayaan kepada Jakarta untuk memenuhi kebutuhan PLN bagi rencana pembelian senjata berikut mekanisme pengaturan keuangan. Polanya mirip dengan yang dilakukan oleh India sejak tahun 2018 untuk mengeksekusi pembelian sejumlah senjata dari Rusia pasca penerapan CAATSA di mana pembayarannya melibatkan rupel and rubel. Namun, pengambilan kebijakan di Indonesia tidak ingin mengambil resiko terkena sanksi CAATSA, sehingga tawaran Rusia tidak dapat direspon dengan antusias. Hingga kini nasib kegiatan pengadaan dari Rusia yang merupakan bagian dari Minimum Essential Force atau MIF tahap kedua tidak jelas. Akan tetapi pada MIF tahap kedua pula Indonesia berhasil mengecoh CAATSA dalam eksekusi kontrak pengadaan 2 unit meriam A220M kaliber 57 mm yang sekarang telah terpasang pada 2 KCR 60 buatan PT PAL Indonesia.